Selamat pagi, Bu Eni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas analisis darat waktu kami yang berjudul Penerapan Peramalan Model ARIMA dalam Studi Kasus Nilai Kurs Euro ke US Dollar. Sebelumnya, ada anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizky Andriano Simbolon. Yang kedua Muhammad Erlangga Mandina. Yang ketiga, Isnaini IC Quinta Evelina. Yang keempat, Angelina Abigail Ninta. Dan yang kelima, ada Muhammad Agung Prayuda. Yang pertama, data yang kami gunakan itu dari situs Kaggle, tetapi di dalam situs Kaggle itu diambil dari situs Yahoo Finance yang berisi penukaran mata uang euro ke US dollar selama 6 bulan, terhitung sejak bulan April 2023 sampai September 2023. Berikut data-data yang diambil. Adapun hasil dari plot data tersebut, yaitu berdasarkan pada plot data time series menunjukkan terdapat pola tren terlihat pada plot dimulai dari periode awal terjadi kenaikan hingga periode sekitar 60 dan sekitar 125. Nah, dalam periode 125 terjadi puncak kenaikan nilai kurs mata uang euro ke USD. Setelah periode 125 terjadi penurunan nilai kurs dari mata uang euro ke USD. Oke, kemudian kita melanjutkan uji stasionaritas, di mana uji stasionaritas sendiri dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadi regresi langsung, di mana uji stasionaritas itu sendiri harus dilakukan agar peramalan terhadap modelnya tepat, agar peramalan terhadap model tersebut dapat dilakukan dengan tepat. Oke, untuk pertama kali uji stasionaritasnya kita uji dulu uji stasionaritas terhadap ragam. Nah, berdasarkan hasil aplikasi, maka diperoleh nilai uji stasionaritas ragamnya dengan nilai lambda 0,83, di mana nilai itu kurang dari 1. Agar uji stasionaritas terhadap ragam itu memenuhi, dia itu harus berada di sekitar 1. Maka kita melakukan transformasi yang disebut dengan transformasi Box-Stokes dengan nilai lambda sama dengan 0,83. Adapun transformasi datanya dapat dilihat. Kemudian bisa next. Nah, setelah kita transformasi, maka kita uji stasionaritas lagi terhadap ragamnya dengan nilai hasil transformasi itu. Maka diperoleh nilai lambda 1,03. Maka karena sudah berada di sekitar 1, maka data stasioner terhadap ragam sudah terbukti. Kemudian kita melakukan uji stasionaritas terhadap rata-rata dengan menggunakan data yang sudah ditransformasi. Diperoleh bahwa nilai p-value 0,9309, di mana lebih dari 0,05, maka terima H0, sehingga tidak stasioner terhadap rata-rata. Untuk selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus mendifferencing datanya. Setelah didifferencing datanya, maka didapatkan p-value 0,01, di mana p-value tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner terhadap rata-rata. Kemudian dari plot ACF dan PACF ini kita bisa melihat bahwa dari ACF-nya sendiri pada leg 6 itu dia tidak signifikan, sedangkan PACF-nya juga pada leg 6 tidak signifikan. Kemudian kita menentukan model tentatif berdasarkan nomor 2, 3, dan 4 diperoleh model tentatifnya yaitu ARIMA 616, di mana model tentatif ini adalah model sementara dan diperoleh bahwasannya nilai parameter nilai orde dari beberapa parameter tersebut memiliki p-value yang tidak signifikan. Next. Sehingga kita dan juga dapat dilihat bahwasannya nilai HIC yang juga cukup tinggi, sehingga ditentukan model tentatifnya ARIMA 616 dan diperoleh persamaannya yaitu seperti pada persamaan yang ditampilkan dengan mensubstitusikan setiap nilai P dan theta yang ada pada tabel di atas, pada tabel sebelumnya.
Kemudian kita melakukan model pendugaan parameter dalam pemilihan model terbaik atau model diagnostik, dan diperoleh model tentatif ARIMA 616. Terdapat p-value yang tidak memberikan dampak atau tidak signifikan jika ditambah. Model tentatif ARIMA 616 itu dapat dilihat nilai AR1, AR2, AR3, AR4 sampai AR6, dan MA1 sampai MA6 memiliki p-value yang lebih dari 0,05, sehingga model ini kurang baik. Selanjutnya dilakukan model underfitting, di mana model underfitting sendiri itu kita menurunkan orde tetapi yang berkaitan atau bersesuaian dengan orde asalnya, itu ARIMA 616. Untuk model underfitting sendiri ini kita harus coba dulu menurunkannya satu persatu. Misalnya 616 kita turunkan 615, 614, ataupun bisa juga kita turunkan 516, 416, dan seterusnya. Dimana kalau kita buat semuanya di dalam laporan bakal membuat hasil yang cukup banyak karena harus dicoba satu-satu, sehingga kami memakai p-value yang sudah kami rasa bersesuaian, sehingga diperoleh model underfitting ARIMA 612, dan dapat dilihat bahwasannya yang signifikan hanya orde AR6. Sementara itu untuk orde yang lainnya AR1 sampai AR5 dan MA1 sampai MA2 memiliki p-value yang lebih dari 0,05, sehingga modelnya kurang baik. Kemudian kami mencoba model underfitting ARIMA 216, diperoleh bahwasannya modelnya juga cukup kurang baik karena dapat dilihat p-value yang lebih dari 0,05, yaitu untuk orde AR1 sampai AR2, kemudian MA1 sampai MA5. Maka yang hanya signifikan hanya MA6, sehingga model ini juga dapat dikatakan tidak baik. Kemudian kami menemukan model underfitting ARIMA 212 adalah model yang terbaik setelah dicoba penurunan ordenya, maka diperoleh bahwasannya p-value-nya itu untuk semua orde yaitu R1, R2 dan MA2 kurang dari 0,5, sehingga model underfitting ARIMA 212 adalah model yang terbaik. Maka diperoleh hasil persamaannya yaitu sama dengan 1,1238 YT-1 kurang 0,9731 YT-2 tambah ET tambah 1,2008 ET-1 kurang 0,999 ET-2. Setelah kita mendapatkan model diagnostik yang yaitu ARIMA 212, lalu kita lakukan analisis. Yang pertama ada analisis normalitas residual. Yang pertama ada histogram, dapat dilihat dari histogram yang terbentuk bahwa sebaran dalam histogram ini masih menyerupai sebaran normal. Yang kedua ada Kiki plot. Kiki plot ini kita mendapatkan hasil bahwa residual ini masih menyebar mengikuti kuantil 45 derajat, maka dari itu dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal. Yang ketiga ada uji normalitas residual talc, diperoleh P-min value-nya 0,1453, di mana P-min value ini lebih besar dari 0,05, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa residual itu masih berdistribusi normal. Yang keempat, kita juga uji normalitas residual Jarque-Bera, diperoleh juga P-min value-nya lebih besar dari 0,05, maka residual model masih berdistribusi normal. Yang selanjutnya ada scatter plot. Dari diagram pencar ini menunjukkan ada kecenderungan tren linear sehingga dengan ET-1. Kemudian kita ada plot ACF residual. Dari plot ACF ini menunjukkan tidak ada lag signifikan dari lag 1 sampai 22. Dan terakhir kita ada uji Jungbox. Diperoleh juga P-min value-nya lebih besar dari 0,05, maka model memenuhi asumsi white noise.
Setelah mendapatkan model diagnostik, maka yang harus dilakukan setelahnya yaitu peramalan. Nah, kita meramalkan untuk 30 hari ke depan di bulan November. Next. Data peramalan 30 hari ke depan di bulan November mempunyai nilai minimum yaitu 1,05560 pada tanggal 03 bulan November. Nah, pada nilai maksimumnya terdapat di periode tanggal 6 dan tanggal 13 di bulan November. Nilai maksimumnya sebesar 1,05737. Nah, pada plot peramalan 30 hari ke depan digambarkan yaitu pada daerah yang berwarna abu-abu. Nah, pada grafik birunya berdasarkan plot tersebut mempunyai pola horizontal, namun pada daerah yang berwarna abu-abu terdapat kemungkinan data peramalan tersebut akan bergerak naik atau turun sesuai daerah yang berwarna abu-abu tersebut. Boleh minta tolong share screen yang di add-nya nggak sih? Yang di mana? Kalau share screen yang di lewat R. Oh, Soalnya ini kamu, belum jelas. kamu yang share screen. Kamu sekalian aja ya? Punya aku masih error. Nggak apa-apa, apa cuma sintaknya aja, aku jelasin sintaknya. Oh, Biar pakai bentar, outputnya. bentar. Ya, Ya, nanti di-cut aja ya, langsung nyambung ke pembahasan sebenarnya. bentar ya enggak. Udah kelihatan belum? Udah ada. Oke. Oke. Oke, lanjut untuk dari pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan sebelumnya diperoleh dari sintak yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, ada aktivasi package yang di sini kita menggunakan 5 yaitu TSA, T-Series, Read Excel, Forecast, dan LMTS. Kemudian langkah kedua yaitu kita mengimport data. Di sini saya melabeli dengan data ADW, kemudian memanggil file Excel yang berisi data tentang kurs euro ke USD. Kemudian view data ADW ini untuk melihat data yang sudah diimport ke RStudio. Kemudian untuk label ADW ini untuk memanggil kolom euro to USD pada data ADW. Nah, langkah berikutnya yaitu plot data. Di sini menggunakan fungsi plot dengan data yang ADW, kemudian melabeli sumbu X dengan periode dan sumbu Y dengan nilai tukar euro ke USD. Kemudian memberikan judul dari plot tersebut dengan kurs penukaran mata uang euro ke USD periode April hingga Oktober 2023. Langkah berikutnya yaitu stasionaritas terhadap ragam. Di sini menggunakan uji boxer.ar, kemudian kita menggunakan data ADW tadi, dan kemudian dengan nilai lambda sama dengan sequence min 2,2,001, kemudian $ML ini untuk memanggil koefisien lambdanya. Nah, kemudian koefisien lambda yang tadi sudah dibahas ditemukan nilai 0,83 yang mana menunjukkan tidak sesioner terhadap ragam. Kemudian dilakukan transformasi
yaitu dengan cara data kurs nilai mata uang tadi dipangkatkan 0,83, kemudian dikurangin 1, kemudian hasil pemangkatan dan pengurangan itu dibagi dengan 0,83. Kemudian langkah berikutnya yaitu menguji sesionitas terhadap ragam terhadap data yang sudah ditransformasi tadi. Caranya sama dengan menggunakan fungsi boxer.ar, akan tapi data yang digunakan adalah data transformasi. Nah, kemudian nanti akan diperoleh nilai lambda, yaitu yang 1,0,3, yang mana sudah stasioner terhadap ragam. Setelah melakukan uji stasionaritas terhadap ragam, dilakukan uji stasionaritas terhadap rata-rata menggunakan ADF.test. Di sini nanti akan diperoleh nilai p-value, yang mana nanti akan menunjukkan keputusan gagal tolak nol, yang berarti dia masih belum stasioner terhadap rata-rata. Nah, solusinya adalah mendiferencing data tersebut dengan fungsi diff dari data transformasi, kemudian diferensinya 1. Ini order diferensinya yaitu 1. Kemudian setelah diferencing, dilakukan pengujian lagi pengujian sesionitas terhadap rata-rata dengan fungsi yang sama yaitu ADF.test. Nah, di mana nanti akan diperoleh p-value yang tadi akan memiliki keputusan untuk menolak nol, yang mana sudah stasioner terhadap rata-rata. Kemudian setelah data kita sesionerkan, kemudian kita membuat plot untuk ACF dan PACF. Nah, yang sudah ditampilkan sebelumnya, nanti di plot ACF dan PACF akan terbentuk model tentatif 616. Nah, di sini penentuan model tentatif 616, kita akan menentukan standar errornya dengan fungsi arima dw.trans ini dari data transformasi dengan order 616 atau model tentatif yang sudah kita tentukan dari plot ACF dan PACF. Kemudian kita summary untuk mendapatkan nilai standar error untuk masing-masing parameternya. Oke, selanjutnya karena sudah ditentukan model tentatif ARIMA 616, kita menentukan untuk model yang terbaik, di mana kita menduga parameter yang pemilihan model itu ada ARIMA 616 sesuai model tentatifnya, terus ada 612, 216, dan 212. Nah, dari ketiga ini kita namain penduga 1, penduga 2, penduga 3, dan penduga 4 dengan menggunakan fungsi ARIMA dengan data ADW_trans, di mana itu data yang sudah ditransformasi dengan order sesuai dengan model ARIMA yang kita tentukan. Di sini ada PDQ-nya 616, 612, 216, dan 212. Nah, dari hasil penduga 1, penduga 2, penduga 3, dan penduga 4, kita panggil untuk koefisien tesnya dari masing-masing hasil penduga dengan model ARIMA PDQ masing-masing. Dari keempat model ini diperoleh model terbaiknya itu adalah model ARIMA 212. Oleh karena itu model terbaik terpilih ARIMA 212. Terus kita lakukan summary terhadap ARIMA 212, di mana kita membuat model baru dengan nama baru ARIMA 212, di mana ARIMA dengan data ADW transformasi ordernya sama itu 212. Kita summary untuk melihat nilai koefisien dan nilai alfanya, di mana alfanya tadi udah sesuai, di mana kurang dari 0,05, dan koefisiennya sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Sini ada model diagnostik, di mana kita memanggil histogram Kiki norm untuk melihat kenormalan dari residual dari model ARIMA 212, dan di mana dari histogram dan Kiki plot tadi terlihat bahwa residual itu menyebar secara normal. Begitu juga dengan Shapiro test dan Jarkibera test, di mana di sini kita menggunakan function Shapiro.test. Begitu juga dengan Kiki norm, itu kita menggunakan residual dari model ARIMA 212 yang sudah kita buat sebelumnya. Terus Jarkibera.test ini sama menggunakan residual dari model ARIMA 212 yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita membuat plot dari residual dari model ARIMA 212, dinamain untuk tabel untuk X-nya itu dengan leg dari residual ARIMA 212, kemudian Y-nya itu expression dari ET, kemudian X-nya itu expression dari ET-1. Terus kita memanggil
ACF dari residualnya untuk mengecek untuk residual dari model. Itu tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Kemudian juga menggunakan box text dari residual model dengan fit df-nya itu sama dengan 1, like sama dengan 10, dengan tipenya itu Ljung box. Kemudian kita melakukan peramalan, di mana kita memanggil data time series itu dari data underscore ADW, di mana kita memanggil kolom Euro to USD, start C sama dengan 41, frekuensinya 30, kita ingin meramal data hingga data plus 30 atau data 30 ke depan. Kemudian kita panggil datanya. Di sini kita melakukan ramalan menggunakan fungsi forecast dari data yang udah kita punya tadi di atas dipanggil. Kemudian kita menggunakan model sama dengan ARIMA 212 untuk meramalkan data hingga 30 data ke depan. Terus kita panggil menggunakan ramalan sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti akan kelihatan data yang diramalkan. Nah, dari data yang sudah kita panggil, kita menggunakan plot ramalan untuk melihat plot untuk data yang sudah kita ramalkan. Berdasarkan data yang sudah diramal tadi dan diplot, dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa data ramalan akan bergerak horizontal, tapi data ramalan bisa naik atau turun sesuai dengan gambar yang ada di plot dengan warna abu-abu tadi. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.